Haleluya. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan Yesus. Tetapi sebelumnya tetap salam hai bergereja Yesus Kristus, Bapa yang kekal, yang sempurna mengasihi saya dan saudara. Amin. Walaupun terkadang dan bahkan seringkali kita tidak sempurna, karena memang manusia tidak ada yang sempurna. Ya, kita sudah berjanji, bikin surat perjanjian, bikin akad perjanjian, tetap saja ya orang Sanger bilang, Ivan P. teman-teman bilang, janji tinggal janji, kontik jalan terus. Ya. Jadi tetapi marilah kita tetap bersemangat ya, tetap bersemangat, jatuh bangun lagi ya. Karena perjalanan hidup kita ini hanya sementara, ya, sementara. Kita harus punya fighting spirit, ya, semangat pejuang, ya, roh yang menyala-nyala. Kita mengatakan demikian. Ya. Dan kalau kita sadar bahwa hidup ini anugerah, jangan sia-siakan itu anugerah. Ini saya melihat dan kita semua melihat bahwa Brother Nolfi ini sudah minggu ketiga bersama-sama dengan kita. Ini suatu pencapaian yang luar biasa, yang belum pernah terjadi. Ya. Dan semoga ini tetap progresif. Ya. Iman progresif. Ya. Kita harus memiliki iman yang terus bertambah, maju. Ya, jangan iman kita mundur-mundur kayak udang, yang maju mundur. Ya, tahu udang, Ivan yang paling tahu karena Ivan tukang jubi. Ya. Jadi kalau udang maju satu mundur tiga, ya kan begitu. Ya. Jadi tetap semangat, Brother Nolfi, ya belajar, ya. Tetap belajar sampai kapanpun kita tetap belajar ya. Dan kalau kita sudah konsisten dalam belajar, pasti kita diberikan tugas untuk menolong orang lain, mengajak orang lain untuk belajar ya. Hidup ini adalah suatu pembelajaran ya. Oke, kita masuk ke topik utama kita, yaitu apa itu? Katarak kebenaran. Ya. Mungkin ya Anda pasti bertanya, apa itu katarak kebenaran? Ya. Saya memang selalu terinspirasi buat judul atau topik yang berbeda. Ya. Ya, tadi malam di room kita bahas tentang doktrin teologi abu-abu. Ya. Banyak orang yang naik. Ini doktrin apa nih? Doktrin abu-abu, teologi abu-abu. Ya. Dan dengan topik-topik yang menarik, ya semakin banyak orang yang naik. Tetapi yang luar biasanya yang naik tadi malam dan kemarin malamnya itu cuma satu yang non GPDI. Oh, ya. Cuma satu. Silih berganti yang naik semua GPDI. Perkenalkan diri, saya gembala GPDI. Mantap. Jadi kita fokus hidup kurang tunggu Pak Brother. Sedikitnya sudah ada surat panggilan pleno. Ya, jam bawah kita penama. Jadi kenapa katarak? Ya. Katarak itu adalah sesuatu yang menyelubungi, ya, selaput tipis sekali yang menyelubungi retina mata sehingga itu menghalangi pandangan mata. Ya. Nah, bulan kemarin saya ke rumah sakit mata. Apa tuh namanya? SMEC. Ya.
Saya ke SMEK, hasilnya dokter ahli mata bilang saya sudah ada katarak. Nah, ini menjadi ide topik ini. Ya. Sudah ada katarak tipis sekali. Saya tanya dokter, apa sudah boleh diangkat? Ini belum bisa diangkat. Dia sangat tipis. Ya, nanti tunggu dia mulai dapat lihat tebal dulu. Artinya kita mau bilang Pak Dokter, tunggu nanti digerak berita dulu. Ya, baru bisa dikupas. Ya. Saya ke ODSK juga sama. Dokter ahli mata yang teliti sekali, dia periksa bolak-balik. Ya. Mungkin hampir 1 jam dia bolak-balik periksa mata dengan segala alat yang paling canggih untuk di ODSK. Ya. Sama saja kesimpulannya ada katarak selaput. Ya. Nah, kalau katarak kebenaran, ya, ini adalah selaput yang menghalangi kebenaran biblikal, ya, kebenaran Alkitabiah, ya, kebenaran yang tertulis dalam Alkitab. Ini kita lupa ambil ini, tolong. Alhamdulillah, ini bukan cuma katarak di mata, otak saya kena katarak. Selalu lupa. Dari sini. Nak baca dasar. Oke, kita akan baca firman Tuhan di dalam Roma pasal 10 ya. Nanti kita akan ke 2 Korintus, tetapi kita mulai dari Roma pasal 10 ayat 1 mulai sampai ayat yang ketiga. Kita baca rame-rame ya, supaya jangan sampai kita mengantuk karena besoknya. Ya. Oke, kita mulai 2-3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk teos, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran teos, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran teos. Kita pindah ke apa itu tadi Pak Ari? 2 Korintus 3. Ya, 2 Korintus 3 ayat 14. Oke. 2 Korintus 3 ayat 14. Sekali lagi kita bersama-sama 2-3. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Ya. Oke. Jadi ini dikatakan ada selubung, ada pampele. Ya, mungkin lebih halusnya saya istilahkan sebagai katarak. Ya. Kenapa ada katarak? Sehingga mereka tidak mengerti kebenaran. Ya.
memberikan penjelasan logisnya karena mereka ingin membangun kebenaran mereka sendiri. Nah, kebenaran yang dia pakai, yang dipakai di tadi Roma 12 ya, Roma 10 maaf ya, ya. Kebenaran yang dipakai di situ adalah dikaiosune. Mereka tidak mengerti kebenaran theos itu kebenarannya dikaiosune. Kebenaran yang dilimpahkan, dianugerahkan cuma-cuma. Kebenaran yang berhubungan dengan status. Itu statis. Tapi mereka kira, mereka pikir, mereka sangka bahwa kebenaran absolut di kaiosune ini bisa diupayakan ya, dengan mentaati Taurat. Ya. Mereka buat liturgis agamawi. Mereka membangun kebenarannya sendiri. Coba, mari kita lihat coba ya. Sebab oleh karena mereka tidak mengerti kebenaran. Apa dia pakai itu? Ya, dikaiosune. Betul kan? Ya, righteousness. Mereka ingin membangun apa itu? Mendirikan kebenaran mereka sendiri. Ini di kaiosune juga. Coba perhatikan di bawah. Betul? Establish. Ya, their own di kaiosune. Ya. Jadi mereka dalam benak mereka yang terkunci ini, itu kebenaran di kaiosune itu bisa diperoleh lewat ketaatan-ketaatan terhadap 613 mitzvah. Padahal Alkitab mengatakan bahwa jika kasih karunia itu ditambah sedikit, maka itu bukan kasih karunia. Ya. Dengan nilai yang betul ya, setitik. Ya. Kebenaran humanisme itu bukan kasih karunia lagi. Kasih karunia bukan kasih karunia. Mau tambah sedikit, setetes apapun kebaikan moral itu bukan kasih karunia. Nah, ini jadi penghalang. Ini jadi katarak. Coba kalau kita mengalir saja, kalau apa yang dibukakan ya sudah, itu kita terima. Tetapi manusia, ya, ini seringkali mereka karena berpikir ya, atau mengira bahwa ketika ada tambahan gelar teologi di muka dan di belakang, mereka pikir mereka sudah jadi Tuhan. Ya. Mereka abaikan ayat ini. Ulangan 29. Ulangan 29 ayat 29. Ya, mari kita lihat. Naik ke atas 29. Ya. Oke, kita baca 23. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Yahweh Elohim kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi kalau dibuka,
itu bagi kita. Kalau nyanda dibukakan, tenang Joko. Tunggu Jo, jangan pelak. Tapi itulah kita selalu meracik terbalik. Ya. Kalau dari atas badia, kita mesti proaktif katanya, proaktif. Orang mulai tusuk ke atas, bangun konsep teologi sendiri. Nah, ini yang jadi katarak. 1 Yohanes 5 ayat 20. Oke, kita baca 2-3. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Theos telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Theos yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Yesus datang untuk membukakan kebenaran kepada siapa yang dikaruniai. Jangan todong kuat. Jadi katarak itu. Di dalam dunia perdebatan teologis tentang Allah Trinitas yang kita nggak tahu tempo apa mau kelar. Ya, setiap hari, room TikTok hanya full dengan debat Allah Trinitas. Dan mereka ngotot, mereka jadi pembela advokat ya betul. Lawyernya Tuhan. Tuhan tidak mungkin mati. Ini terinspirasi dari RT6. Tahu RT6 ya? RT6 7, 8, 9, 10. Ya, itu UDP lanjutan. Bahwa kalau Allahu Akbar itu tidak mungkin mati. Betul. Kan dia kun fayakun, jadilah maka jadi. Dia tidak mungkin dia mati. Ngapain dia jadi manusia? Lalu karena itu ada bisikan-bisikan dari RT sebelah sana. Lalu timbul gengsi. Supaya orang berbeda. Orang ini, Yesus ini ada dua natur. Satu natur ilahi, satu natur insan. Betul kan? Nah, waktu tagantung patah di kayu salib itu natur insani, waktu ada tagantung. Sebelum tagantung itu dia natur ilahi. Nah, ini artinya orang percaya Tuhan on off. Kalau Pastor mau di Kuhu bilang Tuhan teh celup. Asik. Kapan Tuhan yang supranatural punya natur? Saya ulang-ulang kali suruh dorang buka KBBI apa itu natur, ya, apa itu supranatural. Tapi tetap saja ngotot. Ya. Kemudian mereka katakan bahwa una substantia tres personae. Ya. Satu keberadaan substansi, tiga pribadi. Tidak bisa dipisahkan, tapi dapat dibedakan. Ya kan begitu toh? Nanti Pak Erik yang bantu akan di bahasa Latin. Ya.
kalau tidak bisa dipisahkan, hanya dapat dibedakan, mereka akan bilang, Bapa ada duduk ongkang kaki di sorga sambil menonton drama penyaliban yang sangat menyayat hati. Tetapi di satu sisi katanya tidak bisa dipisahkan. Artinya Bapa dan Anak tidak boleh dipisahkan, tidak terpisahkan. Kan? Nah, tapi waktu tanya ke mereka, mereka bilang, oh enggak, Bapa di surga, yang tergantung itu anak, ya humanismenya itu, kemanusiaannya itu. Ya. Jadi ini berbahaya, sangat berbahaya. Mereka dibutakan. Itu yang saya bilang katarak. Percaya nggak? Yahweh itu benar-benar mati. Ada ayat nggak? Ayo. Percaya. Kita mesti kasih tunjuk ya. Wahyu pasal 1 ayat 18. Mari turun lihat. Ini bukti ya, ini kita di sini tidak katarak. Tidak main tebak-tebak gambar. Oke, mulai dari 17. Kita baca 2, 3. Ketika aku melihat dia, tersyukurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Tolong lihat ke Bible Works-nya. Apa Bible Works? The Word-nya. Oke, silakan buka dulu. Kita buktikan ya, karena Alkitab mengklarifikasi Alkitab. Jangan berdongeng. Ya. Oke. Wahyu 1 ayat. Iya. Wahyu 1:18, 17-18. Ya. Ya. Nah, aku yang awal dan yang akhir. Nah, ini Yesaya 48, tolong ditunjuk saja di sini, Pak. Hanya ditunjuk saja ini. Ya, akan terbaca. Dengarlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel, yang kupanggil, akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah yang kemudian. Jadi ada berapa yang terdahulu, yang awal, dan yang terkemudian, yang akhir? Ada berapa sih? Satu. Saya sering di TikTok saya sering kasih tahu, tolong pakai diagram flow chart. Itu orang teknik saja yang seperti Pastor Manse yang tahu itu cara kerjanya. Saya dulu belajar programmer, yang tahu itu persis. Menyusun sebuah program, ngerti dulu diagram alurnya, flow chartnya. Jadi input data masuk di proses. Kalau prosesnya error, dia looping. Dia mesti ulang lagi dari awal. Jadi kalau sintaksnya itu salah-salah pakai, ya pasti dia error keluar. Mau uji sampai Tuhan datang, tetap dia error. Yang awal dan yang akhir. Nah, kemudian ayat 18. Oke, baca 2-3. Dan yang hidup,
Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya. Kemudian coba lihat di ini yang Wahyu pasal 2 ya. Ayat berapa tuh? Ya ini. Kepada jemaat di Smyrna. Nah, ini baca saja. 2:3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan baca dulu Pak, semalas. yang telah mati dan hidup kembali. Jadi Yahweh mati, ini Alkitab bilang. Nah, jadi kalau teologi Trinitas itu memang menyesatkan. Menyesatkan secara pengajaran didaktis itu namanya plane. Ingat baik-baik. Jadi ajaran sesat, doktrin sesat namanya plane. Sifatnya planau, menyesatkan. Hanya ada dua bentuk penyesatan. Penyesatan doktrinal atau ajaran didaktis itu disebut sebagai plane, dan penyesatan praktikal itu disebut sebagai skandalon atau skandalizo. Nah, saya katakan begini, kalau sudah disuntik doktrin sesat, ini menjadi neurotoksin teologis. Masuk kan? Doktrin sesat, masuk. Ini jadi racun saraf, berpikir kita jadi racun, teracuni. Nah, kalau sudah masuk racun di saraf, otak, mulai dari kepala ini, dia akan mengalir ke darah, itu jadi hemotoksin. Makanya orang Kristen nggak mau mikir, maunya celoteh. Gitu. Modal teologis pengetahuan Alkitabiah seupil, gayanya profesor. Kalau mereka diajak debat kusir, rajin sekali. Tapi kalau diajak belajar, tidak ada yang mau masuk. Kurang mau tunggu malaikat tarik baru dorong masuk. Nah, bagaimana kita tidak jadi dungu? Ini yang saya sebut sebagai katarak. Kalau sudah menebal, ya kita akan jadi kesulitan melihat. Jadi marilah kita kasih tahu kepada dunia yang sementara, atau dunia Kristen, dunia teologi yang sementara katarak ini. Ya, kupas katarak dulu, kasih tahu kebenaran, ya, supaya dapat lihat. Karena mereka sedang sibuk membangun, mengkonstruksikan kebenaran teologianya sendiri-sendiri. Mereka meracik Tuhan dari bawah ke atas. Itu. Yang maha itu, maha hadir. Ya, tadi malam ada yang masuk, kemudian dia bilang, Allah itu kan maha kuasa. Oh iya, maha kuasa. Kok maha hadirnya enggak? Dia bilang, oh bukan itu yang kita maksudkan. Nanti kita jelaskan. Kan ada 3 maha kan yang kita tahu umum. Maha tahu,
Maha Kuasa, Maha Hadir. Nah, Maha Hadir enggak? Dia menghindar. Akhirnya dia bilang, oh iya, ya memang Allah Maha Hadir. Nah, kalau Allah Maha Hadir, waktu yang disalibkan itu Allah atau bukan? Oh, bukan begitu. Bukan begitu. Tadi kan bilang Allah Maha Hadir. Waktu disalibkan, yang Maha Hadir tarik diri. Karena tergantung Jo. Karena kan cuma anak. Nah, ini yang saya tiap hari sebut sebagai teologi biru halu fata morgana. Ini teologi tuna logika. Mereka memutilasi yang Maha Hadir menjadi mahasiswa. Betul-betul, Bro Nolfi? Kalau mahasiswa kan ada senatnya, senat mahasiswa kan? Ya, jadi kalau ketua itu duduknya cuma di atas sana, main perintah saja, yang pelaksana hariannya tergantung patah di salib, ya toh? Nah, lalu ada pemelihara. Kan begitu. Tapi kalau dibilang ini tritis, oh nyana. Orang bukan tritis. Ada pengkhotbah saya dikirim TikTok ya dari saudara kita di Gemim, dan itu memang sudah heboh ya, salah seorang pengurus sinode ya. Dia dengan lantang di mimbar dia mengatakan bahwa Oneness Pantekosta itu sesat. Mereka ajarkan rumusan baptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sesat itu. Menurut dia. Yang benar, nah dia kasih tahu yang benar. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah rumusan yang benar Allah Trinitas Maha Kudus. Asik. Itulah kerja hari-hari Kristen. Ya, para teolog hanya saling tuduh. Lalu saya bertanya, tolong tunjukkan satu ayat saja yang mendengarkan perintah langsung itu siapa? Bruder Novi, murid-murid atau pendeta sekarang? Murid-murid ya? Ya. Nah, periksa saja ayat. Mana ada murid, salah satu murid pergi melakukan pembaptisan air, baptis untuk orang-orang yang baru bertobat dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada nggak? Kalau ada, saya pasti ikut Trinitas. Jangan. Usirlah setan-setan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ada nggak cara? Nah, sembuhkanlah orang sakit dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, ada. Petrus berdiri di depan kurang lebih 3.000 orang. Dia berkata, tidak ada nama lain di kolong langit ini yang olehnya kita diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berilah dirimu, dibaptis, didamaikan. Hanya dalam nama Yesus Kristus.
Nama Ya, pengusir setan juga kan cuma atas nama Tuhan Yesus. Ya. Usir setan. Iya. Jangan sampai kalau waktu itu orang usir setan pakai nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kong setannya manyau. Tapi Bapak itu yang maksud. Karena usir pakai Bapa yang mana? Kita pakai Bapa ada. Bapak pendusta. Kan ada tuh. Iblis adalah bapa segala dusta. Dusta. Jadi pakai bapa yang mana? Itulah. Ya. Lalu ada yang bertanya tadi malam, bagaimana dengan oikumene? Itu kan oikumene kan kerjasama antar gereja. Ya, antar denominasi, denom. Ya. Kita bilang itu oikumene itu mantap. Secara de jure-nya itu mantap. Idealisnya mantap. Tetapi de facto-nya itu berantakan. Karena semua mau melakukan pembenaran dogmatis gereja masing-masing. Ya kan? Kan tidak ada dalam suatu pengajaran Biblia, kan tidak ada. Semua klaim beta punya yang paling benar. Nah ini karena katarak kebenaran. Mereka lebih suka telinga mereka disendengkan kepada dongeng-dongeng teologis. Ada banyak dongeng teologis. Kemudian itu Ibu Desi yang Ibu Redi tahu. Dia komentari di dalam. Itu yang dongeng teologis termasuk persepuluhan. Itu dongeng. Nah, demi mulusnya atau demi bertambahnya lapisan katarak, ya, organisasi gereja telah memutilasi jabatan apa? Rasul dan Nabi. Cari dari seluruh denon gereja yang ada di Republik ini, ada enggak jabatan Rasul dan Nabi? Diakui. Efesus 4 ayat 11 itu 5 jabatan diperlukan untuk pendewasaan jemaat tubuh Kristus. Coba kita buka lihat saja dulu. Efesus 4 ayat 11. Oke, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Terus untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, dan seterusnya. Nanti dibaca. Ada 5. 2 oleh Dr. Teologia Suheto Leo. Saya punya buku, ada nanti sebentar. Silakan Ivan ambil pembaca. Ya. Suheto Leo bilang Nabi dan Rasul sudah ada. Rasul Nabi sudah ada, pensiun. SK pensiun siapa yang tulis? Kok ini yang akan Yesus? Untuk apa itu Rasul dan Nabi? Pensiun. Ya. Kemudian fakta membuktikan. Ketua Sinode apa pernah dari penginjil, dari ketua Sinode? Periksa dong. Yang ketua Sinode itu gembala. Betul nggak?
Gembala bikin ADRT, angkat guru dan penginjil. Kemudian kalau penginjil dan guru salah, berdasarkan ADRT dipecat. Nah, bagaimana gereja mau maju? Bagaimana jemaat mau jadi dewasa menuju kepada Yesus Kristus? Siapa yang beri wewenang kepada gembala atas dasar firman Tuhan yang mana gembala mengangkat dan memberhentikan penginjil dan guru? Silakan tunjukkan ayat. Tapi ini yang terjadi. Saya waktu di Balitbang pernah usulkan di Mukerda. Usulnya begini, kalau boleh yang jadi ketua MD dan seluruh dewan direksi MD itu tidak boleh gembala. Seluruh staf MD, kepala biro dan semuanya itu tidak boleh gembala. Gembala fokus pada pelayanan berjemaah. Langsung suruh, badi yang mana? Anak tahu apa? Ini organisasi GPDI ini dibangun karena gembala. Ini yang membuat orang pelintan-pelintut dalam doktrin. Kacau. Jadi marilah kita berteriak tentang kebenaran yang sejati. Kebenaran aletheia, kebenaran Yesus Kristus itu progresif, absolut progresif. Ya. Setiap hari kebenaran progresif ini dibukakan sedikit demi sedikit. Para pendeta yang sering mendongeng, ya, Tuhan singkapkanlah rahasia-rahasia firman-Mu kepada umat-Mu, kepada hamba-hamba-Mu. Waktu Tuhan singkapkan, orang bilang Ivan sesat, Ivan nyanda sekolah Alkitab, Ivan bukan gembala, Ivan sesat. Aneh kan? Itu fakta. Jadi berdoa sungguh-sungguh, minta pewahyuan baru, penyingkapan rahasia-rahasia firman Tuhan yang baru. Ya, waktu Tuhan singkapkan, itu Pastor Iro berapa kali bilang Pak Kitia, dorang akui ngana punya pelajaran itu dengan catatan cuma satu, ngana jadi ketua MD baru bisa dengar. Kalau nyana yang bisa dengar. Atau penyingkapan itu harus lewat ketua MD sekarang. Kalau nyanda, apapun ngana mau bawa, orang bilang sesat, kan? Simpel. Tadi pagi Pastor Iro baru minta penjelasan. Ya, tolong kasih tahu dan itu rahim Yesus dan mau bikin apa itu rahim Yesus, mau bawa gimana? Oh, kita udah mau bawa di Natal. Itu beda rahim Maria yang ada Yesus itu maksudnya, nah, itu kan dia punya bahasa dengan rahimnya Elizabeth, beda di mana kan? Nah, jadi Iro yang bagian cucu-cucu. Saya bilang Iro sedikit lah Iro.
Ando semua tangkap pengen. Dari kile. Iya. Oke. Oke, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan hari ini ya. Moga-moga kita tetap bersemangat untuk belajar. Tugas kita masih panjang, ya masih panjang. Ya, walaupun mungkin umurnya sudah beti-beti dengan itu pom-pom, nggak lama lagi. Tetapi tugasnya masih banyak. Jadi orang bertugas Jo, ya, supaya ketika kita dipanggil sabaslah, betul ya itu bahasa ya? Iya. Hamba yang setia. Hamba yang setia. Nah ini kata sabas ini sekali lagi kita pertama sekali dengar dari Om Miki ada bilang sabaslah. Karena kerja baik Jo, pernah sampai waktu sampai semua dapat dengar itu panggilan sabaslah hambaku yang setia. Ya. Cuma PC lah mau bersombong. Itu yang kita dengar. Ya, selama beliau masih hidup ya, cuma penghinaan itu yang kita dengar. Ya. Selalu dia bilang begitu. Mas apa itu kata pastor? Kenapa? Mas apa kata itu? Sabas. Syabas. Sabas. Ya, syabas itu apa tuh ya? Bahasa Bahasa mana apa? katanya bahasa apa tanya pastor? Oh, itu bahasa Indonesia memang. Artinya apa dan sebenarnya? Itu terjemahan lama itu dia pakai itu. Syabas lah. Jangan sampai salah ucap kan yang karbas lah. Datang membuka Apa dan juga arti yang sebenarnya? apa dari Nanti tuh Buka kamus. cari buka kamus dulu. Syabas lah hambaku yang setia. Doi. Ya. Kita pernah ada duduk, ya ini closingnya, ada duduk mengada bangunan El Shaddai gereja, sementara dibangun, ada di sebelah Om bilang, ngana setia Jo, kalau nyana mau dapat ini ngana, mau dapat ini mah dia bagi betul-betul, disusiku begitu ya. Karena punya apa? Sedang omnya punya apa nggak ada leternya. Jadi marilah kita tetap setia, bersemangat ya melayani. Ya Ibu Riri sudah sering masuk ke TikTok ya. Kita bergandengan energi, gabung energi untuk melayani. Jadi kemarin kita bilang Ibu Riri mesti rajin-rajin masuk karena kalau orang baca itu semua di belakang, dong mulai bakira. Semua ini. Jadi masuk Jo. Dia cuma bikin takut. Padahal bilang, ada semua yang sesat kota kamu. Coba ikut. Dan memang kita sedang diawasi kemarin sama tadi malam atau kemarin dulu juga itu yang masuk ke PDI semua ya full di dalam ya. Jadi mulai ada pertobatan massal itu yang diharapkan ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Nanti minggu depan baru kita perjamuan kudus.